Di minggu ini ada 5 berita penting yang perlu kita perhatikan teman-teman sekalian. Ya, ada 5 berita penting. Sekali lagi saya ulangin, ada 5 berita penting yang bagus banget untuk kita perhatikan. Baik itu kalian tradingnya di saham, baik itu kalian tradingnya di kripto, maupun kalian tradingnya di forex. Yang pertama tentu adalah inflation, data inflasi. Data inflasi Desember ini, ya di Desember banyak dari forecaster atau misalnya dari para analis yang menyatakan jika Desember CPI ini punya ekspektasi akan mengalami penguatan 2,9% untuk annual increase-nya. Dan ini berarti inflation-nya masih di atas 2% targetnya Fed ya. Jadi kan targetnya Federal Reserve itu kan 2%. Sedangkan kemungkinan besar expected-nya adalah 2,9%. Lalu juga strong jobs data, ya jobs data yang sangat amat tinggi itu punya kemungkinan besar jika nanti Federal Reserve itu mungkin ya Federal Reserve itu mungkin akan melakukan cut rate-nya di bulan Juni. Ya, lalu federal officials juga beberapa dari mereka menyatakan bahwa mereka punya concern nih, teman-teman lihat di sini ya. Minutes from Fed latest meeting released on Wednesday. Policymakers are concerned Trump's policy on trade and immigration could prolong the effort to return inflation to target. Jadi mereka takut nih kalau misalnya nanti kebijakan-kebijakan yang diambil sama Presiden Trump malah akan memperpanjang lagi nih masalah mereka di urusan inflasi. Yang sebelumnya mereka sudah menekan berusaha agar inflasinya turun, gara-gara ini aja akhirnya kita harus bertanding lagi dengan masalah inflasi. Yang kedua itu big banks kicks off earning. Jadi ada beberapa big banks yang akan menunjukkan ini ya, mengeluarkan rilis laporan keuangannya dia. Major US bank ini ada JP Morgan, Wells Fargo, lalu Citigroup sama Goldman Sachs. Itu akan keluar untuk fourth quarter earnings-nya di hari Rabu. Lalu Bank of America, Morgan Stanley di hari Kamis. Jadi nanti Rabu dan Kamis ini cukup menarik teman-teman kalau misalnya berfokus pada saham dan juga pada forex. Ya, karena biasanya big banks kick off earning ini bisa menunjukkan salah satu gairah baru di dalam pasar. Nah, ketika teman-teman lihat, kemungkinan besar juga nanti akan ada strong investment banking fees dan potensial deregulation di bawah pemerintahan Trump. Untuk apa? Untuk bisa meningkatkan profitabilitas bank. Jadi mulai menarik ya ini ya. Kelihatannya untuk big banks ini ketika nanti Trump sudah being elected as the president. Nah, ini dilihatin. The president-elect is expected to usher in a wave of the regulation and business-friendly tax reform, which could significantly enhance banks' profitability. Gitu ya. Jadi yang mulai ngeliat-ngeliat saham-saham bank mungkin di Amerika Serikat, kalau misalnya kalian lagi trading saham-saham Amerika, ya mulai ada nafas baru nih buat bank-bank besar ini ya. Mulai ada nafas baru buat bank-bank besar ini. Terus UK inflation, ini juga salah satu hal yang menarik, di mana UK December CPI ini expected untuk meningkat ke 2,6%, di atas juga dari targetnya BOE ya, Bank of England yang cuma di 2%-nya aja. Lalu peningkatan di yieldnya UK bond itu menunjukkan adanya penurunan ya, rate cut expectation dan juga fiscal pressure from the new Labour government. Jadi karena UK bond yields-nya mengalami peningkatan, maka kemungkinan besar untuk rate cut-nya itu akan akan ditunda terlebih dahulu lah. Masih nanti. Dan juga nanti akan ada key speech di sini, comment by BOE official will also be in spotlight with Deputy Governor Sarah Breeden expected to speak on Tuesday dan MPC member Alan Taylor due to deliver remarks the following day. Jadi masih menunggu juga nih dari mereka apa yang akan mereka sampaikan juga mengenai UK inflation ataupun pertumbuhan ekonomi UK ke depannya. Lalu nextnya China. Tentu kalau kita ngomongin Asia kita nggak bisa lepas dari China ya. China GDP kemungkinan besar akan mencapai 5% untuk annual growth-nya. Ini salah satu growth yang bagus ya, yang memang sudah diharapkan sama Presiden Xi Jinping ketika di bulan Desember akhir kemarin. Berharap di tahun 2024 mereka bisa mencapai 5% untuk GDP-nya. Lalu kalau misalnya kita ngelihat additional data di house prices, industrial production, retail sales juga memberikan tambahan pengetahuan kita terhadap performance ekonomi yang ada di China itu sendiri. Lalu Beijing juga akan berusaha untuk meningkatkan fiscal spendingnya mereka
Untuk apa ya? Tentu untuk menguatkan kembali pertumbuhan mereka yang kemungkinan besar akan adanya permasalahan dengan Amerika Serikat nanti. Maksudnya apa? Ya tentu akan ada kemungkinan tarif lagi teman-teman, seperti ketika momen Trump beberapa tahun yang lalu menjabat. Yang terakhir adalah oil sanction. Nah, oil ini mengalami peningkatan lebih dari 3% to their highest in 3 months pada Jumat kemarin. Kenapa? Karena trader melihat adanya supply disruption from the broadest US sanction yang menargetkan apa? Russian oil and gas revenue. Ya, jadi karena adanya sanksi ini, maka tentu supply gas dan juga oil itu berkekurangan. Ketika supply itu berkekurangan, demand-nya tetap stagnan atau demand-nya naik, maka harganya pun juga mau tidak mau harus ikut naik. Kalau misalnya teman-teman lihat, Brent crude sudah berada di $80 per barel, sedangkan WTI sudah di $76.57 per barelnya. Dan sanksi ini akan masih di-expect akan tetap ada, tapi menjadi negotiating tools. Nih teman-teman bisa baca. He will keep the sanction in place and use them as a negotiating tools for a Ukraine peace treaty. Jadi agar ya ini sebagai inilah leverage, kalau bisa kita bilang ya, leverage dari pemerintahan selanjutnya di Amerika Serikat ketika nanti mereka membahas mengenai fakta perdamaian di Ukraina. Jadi itu adalah 5 berita penting yang bisa kita perhatikan. Tentu yang pertama adalah inflation datanya Amerika Serikat, yang kedua adalah big banks earning, yang ketiga adalah UK inflation, keempat adalah China's economic data, dan terakhir adalah oil sanction. Semoga teman-teman paham, semoga membantu, dan teman-teman bisa baca berita seperti ini juga dari investing.com.